Sebenarnya itu juga tidak cocok untuk usia-usia yang mulai lanjut baru apply KPR. Karena kenapa? Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tentang pertanyaan-pertanyaan umum, 5 pertanyaan umum seputar kita membeli rumah atau properti dengan tunai atau KPR. Nah, saya sudah saring puluhan bahkan ratusan pertanyaan-pertanyaan menjadi 5 pertanyaan yang paling penting, paling umum, termasuk bagi kita semua ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang paling menentukan, yang paling benar-benar top of mind. Ya, saya akan share pada kesempatan hari ini sehingga teman-teman nanti tidak perlu bingung lagi. Jadi jangan lupa teman-teman silahkan like dan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang seputar pembelian rumah. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih cara kita memutuskan untuk membeli rumah secara tunai atau KPR. Ya, sebenarnya kembali lagi ya, jawaban dari pertanyaan ini itu tidak ada yang benar-benar tepat, tidak ada yang salah juga, karena setiap kondisi keuangan seseorang ataupun keluarga itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa membeli secara cash, ada orang yang lebih cocok membeli secara KPR. Nah, saya akan bahas lebih dalam lagi tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pembelian secara cash ataupun KPR. Ya, kalau membeli rumah secara cash, salah satu keuntungannya memang yaitu udah pasti tidak ada biaya bunga. Kita juga bebas dari cicilan tiap bulannya. Ya, tetapi ada kekurangan lainnya, yaitu seperti ya kita membutuhkan dana yang lebih besar. Ya, membutuhkan dana yang lebih besar. Selain itu juga untuk fleksibilitas, beberapa orang juga pasti akan mengalami kurang fleksibel. Ya, selain itu juga untuk bagi para pengusaha terutama ya, membeli rumah secara cash akan mengurangi manfaat pajak. Ya, dikarenakan kita membelikan rumah secara cash, maka pajak yang kita bayarkan tidak ada pengurangan. Ya, berbeda dengan teman-teman yang membeli rumah secara KPR. Kalau begitu apa aja nih keuntungan kita membeli rumah secara KPR? Ya, yang pertama pasti kita bisa lebih cepat punya rumah karena mengumpulkan DP-nya itu relatif lebih singkat daripada kita mengumpulkan uang seluruhnya pakai cash. Ya, sehingga lebih terukur. Kemudian kita juga bisa menciptakan historik kredit ya, seperti dulu namanya BI Checking, sekarang namanya Slick kalau nggak salah. Ya, selain itu juga ada manfaat pajak sebagai cicilan bulanan ya, yang ada bunganya itu bisa dimanfaatkan sebagai pengurang pajak. Ya, kerugiannya untuk pembelian secara KPR tentu saja ada cicilan yang harus kita bayarkan setiap bulannya, yang tentu saja satu paket dengan bunga cicilan tersebut. Ya, selain itu juga ada faktor-faktor lain seperti resiko gagal bayar. Ya, tentu maka oleh karena itu kita semua wajib kudu ya untuk mempersiapkan kemampuan finansial kita dengan baik jika kita memang mau mengambil secara KPR. Ya, oke, itu sudah pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebenarnya apa sih manfaat dari pembelian secara cash? Ya, pembelian secara cash otomatis secara legalitas itu dokumen-dokumen kita yang pegang, sertifikat, IMB, PBB, dan semuanya itu langsung di tangan kita. Begitu akad jual beli, semuanya kita langsung pegang, rumah dan isi-isinya. Ya, sedangkan ada juga nih manfaat lain untuk membeli rumah secara KPR. Salah satu manfaat yang paling besar menurut saya adalah resiko keamanan. Satu, yang pertama itu dari sisi perlindungan.
Ya, KPR itu sudah satu paket dengan asuransi, sehingga suatu saat ketika kita, ya amit-amit ya, karena usia nggak ada yang tahu, ya, tutup usia misalnya, maka KPR kita dianggap lunas, sehingga rumah 100% menjadi milik ahli waris. Itu dari sisi perlindungan. Keamanan kedua adalah dari sisi legalitas. Nah, maksudnya adalah kalau saya pernah sharing bahwa kita beli properti harus cek legalitas dan lain sebagainya. Kalau kita membeli secara KPR, maka pihak perbankan yang akan melakukan pengecekan dari legalitasnya, memastikan legalitas kita 100% aman, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi tentang legalitas tersebut. Kalau legalitasnya bermasalah, tentu saja dari pihak perbankan akan menolak dengan alasan legalitasnya tidak bisa diambil resikonya oleh pihak perbankan tersebut. Oke, itu dari sisi manfaat ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu tentang resiko. Kalau kita membeli rumah secara cash, resikonya tadi adalah seperti yang saya sampaikan, legalitas kita pegang sendiri, ya itu juga memiliki resiko bahwa kita harus memastikan itu aman. Nah, kemudian kita juga harus bisa memastikan bahwa legalitas yang kita pegang itu benar-benar bebas dari sengketa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membeli rumah secara KPR, resikonya adalah di kemungkinan kita untuk gagal bayar, seperti misalkan ketika bisnis kita atau karir kita sedang bermasalah, maka resiko itu menjadi muncul. Nah, itulah hal-hal yang harus kita antisipasi dalam membeli rumah, baik secara cash ataupun tunai. Resiko-resiko itulah yang harus kita pahami dan kita antisipasi. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 4, yaitu kalau kita terutama untuk mengambil secara KPR, bagaimana sih cara menghitung cicilan dan faktor-faktor apa saja? Nah, kalau kita menghitung cicilan secara bulanan dari pihak perbankan ataupun juga biasanya dari pihak ketiga menyediakan software-software penghitungan untuk cicilan KPR dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti bunga dan tenor, itu yang terutama. Dan untuk sistem penghitungan KPR biasanya yang digunakan adalah sistem perhitungan anuitas, di mana sistem bunga anuitas adalah sistem yang menggunakan perhitungan cicilannya selalu sama setiap bulannya dan bunganya hanya diperhitungkan dari sisa pokok pinjaman, sehingga ini sangat fair dari pihak debitur dan pihak perbankan. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kelima, bagaimana usia bisa mempengaruhi persyaratan untuk KPR. Ya, ini juga saya kaitkan dengan pembelian secara cash ya. Kita tahu siklus dari kehidupan manusia, yaitu dari lahir, terus akhirnya mulai muda, sampai akhirnya makin tua dan tutup usia. Dari muda, ya semakin tua, nah itu biasanya kecenderungannya uang cashnya semakin banyak, sehingga ya semakin cenderung pembelian tunai itu bisa dilakukan di usia yang lebih lanjut. Tetapi kalau untuk KPR, ya sebenarnya itu juga tidak cocok untuk usia-usia yang mulai lanjut baru apply KPR. Karena kenapa? Karena usia maksimal untuk menjalankan pinjaman di KPR itu maksimalnya usia 55 tahun untuk karyawan. Sehingga kalau kita mau mengambil tenor 20 tahun, itu paling lambat umur 35 kita sudah harus mengajukan KPR tersebut. Sedangkan untuk pengusaha, dari pihak perbankan menetapkan antara 65 sampai 65 tahun untuk batas akhir menjalankan KPR. Oleh sebab itu, biasanya juga dari pengusaha itu harus mengajukan kredit sedini mungkin. Ya, jadi itulah teman-teman 5 pertanyaan umum tentang pembelian rumah atau properti secara cash atau KPR. Semoga saya harapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya share ini
ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian ingin join The Martians Community, kalian bisa klik link di bawah ini, ada link Tribelio, kalian bisa masuk langsung untuk join ke komunitas kita. Sekian sharing saya hari ini, terima kasih. Martians Community, your next home starts here.